Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kita pada hari ini di minggu terakhir bulan Februari yang tertulis di kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat 23. Keluaran 33 ayat 15 sampai ayat 23. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu teman dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudingi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah diajak pergi ke sebuah tempat yang baru, yang mungkin kita, saya, atau Anda belum pernah ke sana. Atau mungkin misalnya kita diajak mendaki gunung bagi yang hobi mendaki gunung, atau kita diajak mengembara masuk ke sebuah hutan yang belantara. Kita belum pernah ke sana, tapi kita sudah mau diajak ke sana. Ketika Anda siap, saya atau saudara siap berangkat bersama-sama, teman Anda mempersilakan untuk berangkat sendiri. Teman Anda itu mengatakan kepada Anda, "Kau pergilah sendiri ke Gunung Sinabung contohnya. Kau pergilah dulu ke hutan Kalimantan, atau kau pergilah dulu ke tempat sesuatu yang belum pernah, sama sekali kita belum pernah ke sana. Kau berangkat aja sendirian." Teman kita itu mengajak kita, tetapi mempersilahkan kita untuk berangkat sendiri. Kita tidak didampingi secara bersama-sama, tetapi dia menjanjikan didampingi, diarahkan melalui telepon contohnya.
pergilah kau ke sana, nanti saya arahkan melalui telepon, atau saya arahkan nanti kita saling berkomunikasi dan saya akan mengarahkan dan memberikan pendampingan kepada Anda. Itulah kira-kira kalau kita diajak, dan itulah janji dari teman kita. Di luar itu tidak ada. Tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan bantuan apa-apa. Tetapi dia hanya berkata, saya akan mendampingi Anda melalui telepon. Hanya itu. Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan kita? Apakah kita mau berangkat atau tidak? Tentu kita bertanya dalam hati kita, mau berangkat atau tidak berangkat. Mau berangkat ada resikonya, tidak berangkat ada resikonya. Penuh dengan keraguan-raguan. Itulah yang terjadi, hal yang sama pernah dialami oleh Musa bersama dengan bangsa Israel. Musa pernah mengalami itu. Ia memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, bangsa Israel menyeleweng. Tetapi dari awal, ketika bangsa Israel bersama-sama dengan Musa, sudah dari awal Allah berjanji, Tuhan berjanji menyertai Musa dan bangsa Israel. Allah sudah berjanji, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai kehidupanmu. Tetapi di tengah perjalanan mereka berubah. Kalau kita baca di Keluaran 32, itu tidak terlepas dari Keluaran 33 nats kita pada saat ini. Pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka ditinggalkan, mereka membuat patung lembu emas yang menyerupai bentuk Tuhan. Yang menyerupai bentuk Tuhan. Inilah yang mereka sembah. Inilah yang mereka agung-agungkan. Tetapi mereka tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah telah menyertai mereka dan berjanji menyertai mereka sejak awal. Sejak awal. Tetapi mereka ragu di tengah perjalanan. Mereka menyimpang. Mereka membuat patung lembu emas dari anting-anting mereka. Keluaran 32 itu. Dan itulah yang mereka sembah. Dari awal Musa sudah paham bagaimana penyertaan Allah kepadanya. Ketika Allah mengutus Musa berhadapan dengan Firaun, apa yang dikatakan Musa? Saya tidak sanggup. Saya tidak pintar bicara. Tetapi Allah menyertai, menemani Musa sehingga dia sanggup untuk menyampaikan firman Allah kepada Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, akibat dari ulah bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai, yang mereka membuat patung lembu emas yang menyerupai Tuhan dan menyembah patung itu, Allah murka, Allah marah. Dan melalui Musa meminta kepada Allah pengampunan. Itulah yang di ayat 15 tadi. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musanya tahu bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israelnya yang mengkhianat, yang tidak tahu dan tidak paham bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika mau menerima firman Allah di Gunung Sinai, mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Itulah ayat 15 firman Tuhan pada saat ini. Untuk mengobati, memulihkan, mengampuni, meminta pengampunan kepada Tuhan agar tidak terjadi malapetaka. Tidak terjadi murka Tuhan lagi di dalam kehidupan mereka. Melalui Musa, dia meminta kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan mau memperhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang akan kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau saya bertanya kepada Amang dan Inang, Bapak dan Ibu saudara-saudari, kita flashback kembali bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana langkah kita, keputusan kita yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, tetapi keputusan itu, langkah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, realitanya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita sadar, oh ini rencana saya, oh inilah bentuk dari rencana saya, inilah angan-angan saya. Tetapi yang terjadi bukan itu, lebih baik lagi. Oh yang terjadi bukan itu. Oh apa yang saya rencanakan selama ini yang diberikan Tuhan lebih dari itu. Langkah kita yang akan kita tempuh supaya kita memastikan diri kita bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau melihat umatnya mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Tuhan tidak mau. Itulah hebatnya Tuhan ini. Manusia yang telah menyeleweng, manusia yang telah berkhianat, masih diampuni oleh Tuhan. Masih diampuni oleh Tuhan. Dan itulah yang diminta oleh Musa. Di tengah-tengah kehidupannya, melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, pelayananmu. Melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, melibatkan Allah di dalam pelayanan kita, melibatkan Allah di dalam pekerjaanmu, melibatkan Allah di dalam rumah tanggamu, melibatkan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pertanyaan sekarang Amang Inang, bagaimana caranya agar Tuhan mau menuntun perjalanan hidup kita? Bagaimana caranya agar Tuhan mau menuntun perjalanan hidup kita? Yang pertama jawabannya ada di ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Meminta jalan Tuhan. Meminta jalan Tuhan. Ketika kita sudah mengetahui jalan Tuhan, maka jalan Tuhan itu merupakan hal yang mutlak jika kita ingin berhasil dan sukses. Kalau saudara-saudari ingin berhasil dan sukses, mintalah jalan Tuhan. Mintalah penyertaan Tuhan.
Itu dikatakan oleh Yesus Kristus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah, datanglah. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus? Pasti ada yang mengatakan, saya bersama dengan Tuhan Yesus penuh dengan damai sejahtera. Saya bersama dengan Tuhan Yesus penuh dengan rasa syukur. Saya bersama dengan Yesus selalu diberkati dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam setiap aktivitas kita. Saya bersama dengan Yesus penuh dengan damai sejahtera keluarga saya. Anak-anak saya berhasil. Orang tua saya di kampung baik-baik. Orang tua saya di kampung sehat-sehat. Mungkin itu pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga menginang sebaliknya. Sebaliknya ada. Saya bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggalkan saya pada saat saya menderita. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan Yesus. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Kemana dia ketika saya menderita? Ada. Tetapi apapun yang terjadi saat ini, dunia boleh berubah. Dunia kita boleh berubah. Kehidupan kita boleh berubah. Dunia ini boleh berubah. Tetapi kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dunia ini boleh berubah, tetapi penyertaan Tuhan, Dia memberikan satu janji kekal sampai selama-lamanya. Yang tidak percaya bangsa Israel, yang mereka berkhianat. Mereka tidak percaya di tengah perjalanan kehidupan yang disertai oleh Yesus, yang disertai oleh Tuhan. Mereka menyimpang. Dan inilah, apapun dunia ini berubah, orang-orang manusia berubah, tetapi kasih Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sumber kasih karunia. Mengapa Allah dikatakan sumber kasih karunia? Kenapa tidak Musa? Kenapa tidak pendeta Rajoki? Kenapa tidak si Harun? Kenapa tidak yang lain? Kenapa Allah dikatakan sumber kasih karunia? Karena manusia adalah pribadi yang rapuh. Manusia adalah pribadi yang lemah. Manusia butuh pertolongan orang lain. Apabila kita pada saat ini orang yang pintar, pada saat ini kita ranking, pada saat ini IP kita tinggi, pada saat ini pekerjaan kita sukses, pada saat ini pekerjaan kita hebat, jangan menganggap bahwa kita bisa hidup sendirian. Tidak. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia saling membutuhkan. Tidak terlepas dari orang lain. Tetapi manusia ini gampang rapuh, gampang lemah, dan membutuhkan pertolongan bagi orang lain. Jika kita renungkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kehidupan kita ini penuh dengan kasih karunia Allah. Mulai kita sejak lahir,
Mulai kita sejak lahir sampai pada saat ini, sudah berumur berapa lah kita? Penyertaan Allah, kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita tidak terlepas. Mulai kita dari lahir sampai pada saat ini menerima sukacita yang daripada Tuhan, tidak terlepas kasih karunia Tuhan. Makanya kasih karunia Tuhan itu diterjemahkan dalam bahasa Batak asiniroha, anugerah. Apa anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita? Penyalipan Tuhan Yesus. Itulah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita, penyalipan, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah pengorbanan kasih yang terbesar, anugerah yang terbesar di tengah-tengah kehidupan kita, kasih Allah yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Dan kasih itu disebut kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang sempurna kepada manusia. Tetapi manusia ini terkadang membuat hati Allah kecewa. Manusia ini membuat hati Allah marah, sehingga Allah murka. Tetapi untunglah sifat manusia berbeda dengan sifat Allah. Untunglah ada perbedaan antara sifat manusia dan sifat Allah. Sifat manusia yang begitu lemah, sifat manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi sifat Allah mau memaafkan, mengampuni yang diciptakannya. Sadok mau lihat tema di Tuhan. Sampaikanlah rasa terima kasih kepada Tuhan karena sifat manusia berbeda dengan sifat Allah. Yang ketiga, akrab dengan Tuhan. Kalau saya bertanya kepada kita, apakah ada sahabatmu di sini? Atau janganlah dulu sini, adakah di tempat lain sahabatmu? Mau bahasa Sunuengon, kalau bahasa gaulnya, adakah bestimu? Nah kan? Apakah ada bestimu? Kalau dikatakan sahabat, dia tahu, kedua belah pihak ini tahu apa makesnya, makanan kesukaannya, apa mikesnya, minuman kesukaannya. Jangankan makanan kesukaan dan minuman kesukaan, sampai sepatunya pun nomor berapa dia tahu. Itulah sahabat. Kalau orang bercerita kepada sahabatnya, ini terbuka sekali. Terbuka sekali. Berbeda dia menceritakan perjalanan kehidupannya, pergumulan kehidupannya dengan orang tuanya daripada bestinya, sahabatnya. Berbeda. Sampai buka-bukaan pun bisa dia. Bahkan juga dia enggan menceritakan itu kepada suaminya, atau enggan dia menceritakan itu kepada istrinya. Tetapi kepada sahabatnya dia sangat terbuka. Itulah kedekatan sahabat. Berbeda dengan teman. Makanya di do Yesus ale-ale kudoho molo dihulauko hataku. Engkau menjadi sahabatku ketika engkau melakukan firman Tuhan. Sahabat. Alkitab memakai kata sahabat. Sahabat sangat dekat. Besti itu sangat dekat. Sampai curhat-curhatan pun, sampai tangis-tangisan pun rela dilakukan untuk demi kedekatan, demi memberikan, demi curahan hati. Berbeda dengan teman karena kedekatan itu. Tentu kita membangun relasi, membangun komunikasi. Apa isi hati kita ceritakan kepada sahabat kita. Apa isi hati kita ceritakan kepada dia. Tetapi untuk melalui supaya kita akrab kepada Tuhan, supaya kita bestian kepada Tuhan,
bukan hanya sekedar begitu-begitu saja. Ada 3 jalan. Yang pertama berdoa. Yang kedua membaca firman-Nya, membaca perkataannya, membaca Alkitab. Yang ketiga bersekutu beribadah. Tanpa ini kita tidak bestian dengan Allah. Kita tidak bersahabat dengan Allah. Kalau tidak berdoa, kalau tidak membaca firman-Nya, membaca perkataannya, kalau tidak beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, kita tidak bisa bestian kepada Tuhan. Kita tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. Dan ini tidak boleh hilang dari kehidupan orang Kristen. Ketiga, ini tidak boleh hilang dari kehidupan orang Kristen. Apabila saudara-saudari mau menjadi bestian kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca perkataannya, memahami perkataannya, dan bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tahu Manginang siapa salah satu tokoh dalam perjanjian lama yang bestian kepada Tuhan, yang dia diangkat ke sorga? Tahu siapa? Henok. Henok itu bestian kepada Tuhan, sahabatnya, dekat kepada Tuhan. Apa bagian yang didapatkan Henok? Ahadu Jabbar. Apa bagian didapatkan dia? Dia terangkat ke surga. Keakraban dia kepada Tuhan mendapatkan bagian. Bagian itu adalah dia terangkat ke surga. Ulu dohamu nakok tuban wakijang, mau ke surga? Mau? Maukah? Bahasa ngunda borat. Maukah ke surga? Asara pita. Berarti supaya bersama-sama kita akrablah kepada Tuhan, bestianlah kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu bersama beribadah. Karena Henok melakukan itu, dia dekat kepada Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Tiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Tiap hari dia akraban kepada Tuhan, menceritakan keluh kesahnya, pergumulannya kepada Tuhan, sehingga kedekatan dia kepada Tuhan membuat dia mendapatkan bagian. Bagiannya adalah terangkat ke surga. Itulah akibat dari akrabnya kepada Tuhan dan mendapatkan bagian yang terindah di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Terkadang banyak persoalan, tantangan yang kami hadapi, yang membuat kami menjadi menyimpang. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu berdoa, membaca firman-Mu, dan juga bersekutu beribadah, agar kami mampu melewatinya dengan banyaknya godaan dan cobaan dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak mampu menjalaninya, tetapi firman Tuhan mengajak kami agar kami akrab, bergaul, bestian kepada Tuhan. Untuk itu ya Allah Bapa kami, berkati kami agar menjadi sahabat-Mu di dalam setiap aktivitas kegiatan kami, melibatkan Engkau di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami. Sertai kami agar kami mampu menjalaninya. Berkati pekerjaan kami bagi jemaat-Mu yang bekerja. Berkati studi kami bagi jemaat-Mu yang lagi studi. Berkati jemaat-Mu bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau tunjukkan orang-orang terkasih sebagai perpanjangan berkat-Mu. Berkati orang tua kami yang jauh dari kami, yang berada di kampung, yang berada di tempat yang lain, agar orang tua kami bersuka cita di dalam perjalanan kehidupannya.
Ya Allah Bapa kami juga mendoakan buat jemaatmu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Kami juga mendoakan buat jemaatmu yang sakit. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan, agar jemaatmu bersuka cita. Melalui obat, makanan, minuman, tim medis yang menangani, itulah yang menjadi sarana bagi mereka untuk menerima kesembuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan pengharapan yang hidup, agar mereka berpengharapan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat.